Ini adalah 4 pilihan terapi untuk mengobati penyakit disfungsi ereksi yang sudah rutin saya kerjakan sebagai dokter spesialis andrologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan langsung ya, apa saja pilihan terapinya satu persatu dan kira-kira mana yang cocok untuk kebutuhan tubuh kita. Harapannya, setelah selesai menyaksikan video ini, kita menjadi paham kira-kira apa solusi terbaik dalam mengobati disfungsi ereksi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, sebelum kita membahas tentang masalah terapi ya, di sini saya mau mendisklaimer dulu nih. Kalau untuk pengobatan disfungsi ereksi, yang paling penting itu adalah kita harus mencari tahu akar penyebabnya. Karena gini, kita harus paham, ketika ereksi penis ini mulai melemah, maka ini sudah menunjukkan ada permasalahan di dalam tubuh. Kalau kita cuma fokus untuk minum obat ereksi, maka yang terjadi akar penyebabnya ini tidak tertangani. Nah, untuk tahu akar penyebabnya, biasanya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Yang akan saya bagikan di sini hanya membahas ya tentang apa saja pilihan untuk menangani disfungsi ereksinya. Kita akan membahasnya satu demi satu. Terapi yang pertama yaitu adalah psikoseksual. Nah, mungkin buat kalian ada yang belum familiar ya, apa sih terapi psikoseksual ini? Secara mudahnya ini adalah terapi semacam konseling atau dengan cara kita berbicara satu sama lain antara dokter dengan pasien. Nah, terapi ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami dan mengatasi masalah fungsi seksual. Karena gini, kita harus paham, tidak semua penyakit disfungsi ereksi itu memerlukan obat. Kalau misalnya penyebab dari disfungsi ereksi ini dikarenakan ada permasalahan pikiran, stres, maka salah satu terapi yang paling ampuh itu adalah dengan kita memberikan konseling berupa terapi psikoseksual. Kita gali dulu tuh apa saja yang menyebabkan stres, kemudian kita akan memberikan pemahaman-pemahaman supaya dia bisa menjadi bekal untuk mengurangi stresnya dan bisa memiliki fungsi seksual yang baik. Adapun ya, salah satu penyebab disfungsi ereksi yang cukup sering saya temui, khususnya itu pada pria-pria muda, itu adalah dikarenakan kondisi stres atau pikiran. Istilah medisnya disebut dengan disfungsi ereksi psikogenik. Karena kita harus memahami ya, kalau fungsi saraf yang mengatur ereksi di penis kita, itu tidak bisa kita kontrol secara langsung. Dia baru bisa aktif dan bekerja kalau kondisi kita tenang dan nyaman. Nah, ini yang menjelaskan kenapa pada orang yang sangat stres, justru yang terjadi ereksinya ini akan semakin sulit. Karena istilahnya yang di dalam otak, untuk fungsi seksualnya itu seperti direm sekali oleh stres tadi. Makanya sangat penting kalau kita mau ereksinya sehat, remnya ini harus dicabut, stresnya dikontrol. Bahkan ya, pada orang-orang muda yang tubuhnya itu masih sangat sehat karena dia masih relatif muda, nggak ada ngerokok, nggak ada alkohol, bisa saja loh terkena penyakit disfungsi ereksi akibat permasalahan pikiran. Sebagai contoh, saya pernah nemuin ya, ada pria muda baru nikah, cuman dia udah stres duluan karena gugup menghadapi malam pertama. Akhirnya malam pertama gagal. Selanjutnya dia mau nyoba hubungan seksual lagi, udah cemas duluan. Akhirnya apa? Dia semakin sulit ereksi. Alhasil, karena masalah stres inilah yang akhirnya kemudian berputar-putar terus di kepalanya sehingga dia akhirnya semakin sulit mencapai ereksi. Pada kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi, disinilah peran pentingnya untuk kita mencoba terapi psikoseksual. Dengan kita memahami akar masalah stresnya, kemudian kita memberikan pemahaman, terlebih ke pasangan juga, itu akan sangat membantu loh untuk pemulihan dari fungsi seksualnya. Jangan salah ya, untuk terapi psikoseksual ini sangat dibutuhkan loh kehadiran dua belah pihak, baik suami maupun istri. Karena gini, seringkali ya banyak pria-pria yang dia itu masalah ereksinya karena cemas ketika berhadapan dengan istri. Aduh dok, saya takut nanti kalau ketemu istri saya saat diranjang, dia udah marah-marah duluan, mukanya merengut. Nanti kalau gagal dia malah semakin kecewa sama saya jadi takut. Nah, kita harus paham ya, pada kondisi ini tentu akan sangat bijak kalau pasangan itu harus memberikan support juga. Makanya biasanya kalau saya ada pasien dengan gangguan ereksi, saya suruh pasangannya ikut juga. Biasanya kalau pasangannya juga suportif dan mau mendukung untuk penyembuhan, angka kesembuhannya itu akan jadi lebih baik. Di samping itu pula ya, ada juga pendekatan terapi hipnoterapi. Mungkin kalian udah familiar ya dengan masalah hipnoterapi ini. Nah, secara garis besar, hipnoterapi ini adalah memberikan sugesti atau nasihat langsung kepada alam bawah sadar kita. Biasanya ya ini sering terjadi tuh pada orang-orang yang memiliki riwayat trauma. Terlebih kalau misalnya dia di masa lalu, mungkin di remaja atau saat anak-anak ada pengalaman yang kurang menyenangkan dan itu akhirnya masuk ke alam bawah sadar, alhasil setiap berhubungan seksual dia timbul kendala. Nah, di sini peran hipnoterapi itu bisa membantu ya untuk memproses trauma tadi supaya seseorang tersebut tidak takut saat berhubungan seksual. Saya pribadi juga rutin mengerjakan prosedur hipnoterapi pada pasien-pasien yang membutuhkan untuk memproses trauma di masa lalu.
lalu tadi. Namun yang perlu diingat sekali lagi, terapi psikoseksual dan juga hipnoterapi ini hanya cocok diberikan pada orang-orang yang memang memiliki masalah pikiran. Bukan berarti terapi ini bisa cocok untuk semua jenis disfungsi ereksi. Oke, kita lanjut lagi ya ke pilihan terapi yang kedua, yaitu adalah obat minum ereksi. Nah, kalau obat minum ini mungkin salah satu yang paling populer banget. Obat minum sendiri secara garis besar saya membaginya jadi dua. Ada yang sifatnya suplemen dan ada pula yang sifatnya itu adalah obat kimia ereksi. Kalau yang suplemen ini mungkin kita sering melihat ya di iklan media sosial. Karena memang yang namanya suplemen ini dia dijual bebas. Tetapi yang harus kita ingat, suplemen-suplemen untuk membantu vitalitas pria ini dia sifatnya hanya menunjang saja, bukan bisa mengobati dengan cara yang instan. Apakah boleh kita mengonsumsi suplemen untuk vitalitas? Jawabannya boleh-boleh aja, asalkan kita harus selektif ya. Pertama, cek dulu udah terdaftar BPOM atau belum. Kemudian kita belinya usahakan di produk yang asli dan resmi di apotik. Karena jangan salah, banyak banget suplemen-suplemen yang palsu. Nah, saran saya juga ya, kita harus berhati-hati dan jangan tergoda kalau misalnya ada produk-produk seperti jamu kuat, kopi yang bikin langsung ereksi instan. Karena sebetulnya gini, kadang mereka itu mengklaim isinya itu 100% herbal. Tetapi yang harus kita paham, kandungan herbal sejauh ini belum ada yang bisa menimbulkan ereksi penis instan dalam waktu singkat. Kalau misalnya kalian ada konsumsi suplemen yang katanya isinya 100% herbal seperti jamu-jamu kuat tadi, tapi kok ngerasa ereksinya makin kenceng dalam instan, kemudian kerasa kayak efek samping badannya sakit, matanya merah, hidungnya pilek, kemudian jadi bersinar di penglihatan, hati-hati, kemungkinan besar ada campuran bahan kimia obat ereksi di dalam suplemen tersebut. Ini udah dibuktikan ya dari razia BPOM. BPOM tuh sering nemuin tuh tiap tahunnya ada produk-produk yang ngeklaim herbal, ternyata ada kandungan bahan kimia obat ereksi. Makanya ini sebetulnya cukup ironis ya, karena gini, kita harus ingat kandungan obat kimia itu harus terregulasi. Kalau kita konsumsi dengan dosis yang terlalu berlebihan atau malah kandungannya tidak jelas, ini yang dapat menimbulkan bahaya untuk tubuh kita. Nah, untuk obat ereksi sendiri apakah aman kalau kita konsumsi? Jawabannya adalah selama kita mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran dari dokter andrologi, harusnya itu relatif aman. Karena biasanya sebagai seorang dokter andrologi, saya pribadi selalu melakukan pengecekan ulang. Kira-kira di pasien ini apakah dia ada konsumsi obat-obat lainnya yang bisa menjadi kontraindikasi obat ereksi. Lalu kita evaluasi juga apakah ada efek samping tertentu. Kalau memang semuanya aman, barulah saya mau memberikan untuk obat ereksinya. Dan saya sesuaikan juga dosisnya dengan kebutuhan dari pasien. Ingat ya, obat ereksi itu merupakan obat yang masuk ke dalam kategori obat keras. Dia harus ditebus dengan resep dokter dan usahakan di apotek resmi. Jangan tergoda dengan obat-obat yang dijual bebas dan berharga murah. Karena apa? Ada banyak banget obat-obat palsu yang beredar di internet dan mereka menjualnya secara bebas. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke pilihan terapi yang ketiga untuk mengoptimalkan fungsi ereksi, yaitu adalah terapi hormon testosteron. Jadi testosteron ini adalah hormon yang sangat penting pada seorang pria. Ibaratnya ya, hormon testosteron itu seperti bensinnya kita para pria untuk mengontrol fungsi seks dan stamina tubuh. Masalahnya, hormon testosteron ini dia akan mulai menurun seiring kita bertambahnya usia. Apalagi kalau kita sudah menginjakan usia di atas 40 tahun. Kalau pada wanita ada kondisi yang disebut dengan menopause. Sama halnya pada pria ya, ada kondisi yang serupa. Mungkin beberapa orang ada yang menyebutnya dengan kondisi andropause. Nah, apa sih tanda-tanda kalau seorang pria ini hormon testosteronnya turun? Satu, biasanya dia ngerasain ya, ada gangguan dari fungsi ereksi. Ereksi paginya semakin jarang, kemudian kekerasan penisnya nurun. Terus dia juga ngerasain kalau gairah seksualnya ini rendah. Bukan hanya di sana aja, bahkan dia juga akan merasakan tubuhnya ini menjadi kurang sehat. Dia menjadi semakin sering ngantuk, kemudian moodnya jadi nggak stabil, kemampuan kerja menurun. Itu semua merupakan salah satu tanda dari gejala hormon testosteron yang rendah. Bahkan pada pria yang hormon testosteronnya turun, dia juga akan semakin mudah gemuk, perutnya buncit, udah nyoba diet tapi kok nggak turun-turun. Disinilah perannya kita untuk mempertimbangkan terapi penambahan hormon testosteron. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kira-kira kita perlu terapi testosteron atau tidak? Jawabannya adalah harus sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saya sebagai dokter akan menanyakan apakah ada gejala hormon testosteron rendah. Kalau ada, harus dibuktikan lagi dengan pemeriksaan hormon testosteron. Nah, buat yang belum tahu, pemeriksaan hormon testosteron itu dilakukan dengan mengambil darah di tubuh kita di daerah lengan. Kita bisa memeriksakan hormon kita ini di laboratorium atau rumah sakit yang memang memiliki fasilitas tersebut. Sebagai contoh, kalau di daerah tempat saya tinggal, di Kalimantan Selatan, saya pribadi rutin ya untuk melakukan pengecekan hormon testosteron itu di laboratorium Prodia. Karena di sana dia sudah menyediakan fasilitas untuk pengecekan hormon tersebut. Harga pengecekan hormon testosteron itu sebetulnya sangat variatif
variatif, bergantung dari laboratorium dan tempat juga waktunya nih ya. Nah, saat saya syuting ini di pertengahan tahun 2026, harga dari cek hormon testosteron di Prodia daerah Kalimantan Selatan itu adalah sebesar Rp737.000. Buat kalian mungkin yang di daerah Kalsel dan pengen cek hormon testosteron, di sini saya ada kabar baik ya, karena saya bekerja sama dengan Prodia untuk bisa memberikan potongan harga sebesar 20% dari harga yang tercantum tadi. Caranya, kalian cukup datang ya ke lab Prodia terdekat di Kalimantan Selatan. Kemudian kalian lampirkan brosur potongan harga berikut ini. Kalian tunjukkan di pendaftaran dan nanti kalau memang kuotanya masih ada, kalian akan mendapatkan potongan harga tersebut. Perlu diingat ya, untuk pemeriksaannya ini dia cuma berlaku di Prodia daerah Kalimantan Selatan saja. Oh iya, jangan lupa juga ya, saat cek hormon testosteron ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita ngeceknya harus pagi hari antara jam 8 sampai 9 pagi. Kemudian jangan lupa juga ya untuk puasa 12 jam. Dari jam 8 malam jangan makan, cuman boleh minum air putih aja. Setelah cek hormon testosteron, nanti akan keluar ya hasilnya seperti apa. Kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil hormon testosteron. Saran saya coba deh pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi. Karena sering ya yang kelihatan hormon testosteronnya itu terlihat normal karena masih berada dalam range nilai normal. Cuman sekali lagi ya, biasanya dokter andrologi itu punya perhitungan tertentu apakah seseorang ini perlu terapi testosteron atau tidak. Jangan salah, pada orang-orang yang hormon testosteronnya kelihatannya normal, sebetulnya bisa saja loh hormonnya itu sudah sangat rendah dan membutuhkan terapi penambahan hormon testosteron. Mungkin banyak juga ya orang yang khawatir, dok, kira-kira terapi hormon testosteron ini aman atau enggak ya? Jawabannya, kalau kita mendapatkan terapi hormon testosteron dari dokter andrologi, itu harusnya dia relatif aman. Karena apa? Kita akan dilakukan pengecekan lebih dahulu. Apakah ada kondisi-kondisi yang membuat seseorang tersebut tidak boleh terapi testosteron. Jangan malah kita melakukan terapi secara sembarangan. Karena kalau kita mendapatkan terapi sembarangan, justru bisa timbul efek samping lainnya yang berbahaya bagi tubuh kita. Untuk terapi testosteron sendiri, dia ada dua pilihan ya. Yang sering saya gunakan, ada yang dalam bentuk suntikan dan ada pula yang dalam bentuk gel. Kalau suntikan, itu disuntikannya di daerah bokong. Ada yang 3 minggu sekali dan ada pula yang bisa sampai 10 minggu sekali. Kalau misalnya kalian takut suntikan, ada juga yang dalam bentuk gel. Nah, kalau gel ini, dia dioles di perut setiap paginya. Harapannya dengan menjalani terapi testosteron tadi, dia akan meningkatkan hormon testosteron sehingga fungsi seksual dan tubuh kita dapat berfungsi normal. Perlu diingat juga ya, terapi testosteron ini tidak sama dengan terapi penyalahgunaan obat-obat anabolik steroid. Nah, ini sering ya penyalahgunaan anabolik steroid itu dilakukan orang-orang yang bertujuan untuk memperbesar ototnya, terutama di orang-orang yang sering nge-gym dan melakukan kontes otot. Mereka pengen ya supaya ototnya lebih besar, akhirnya menggunakan obat-obatan anabolik steroid. Tetapi yang membedakan antara terapi testosteron adalah pada orang-orang yang penyalahgunaan steroid, mereka itu melakukannya secara sembarangan, nggak pernah ngecek lab dahulu, bahkan obat-obatnya tuh didapatkan dari obat-obat underground, tidak ada izin BPOM dan juga menggunakan dosis yang sangat tinggi sekali. Karena tadi dia ingin mencapai nilai testosteron yang di atas normal. Tentu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya sangat penting terapi testosteron itu harus dikontrol oleh dokter andrologi. Oke, sebelum saya lanjut ke terapi yang terakhir, buat kalian mungkin yang penasaran ya, kira-kira kalau mau berkonsultasi dengan dokter andrologi itu gimana sih? Nah, kalau saya pribadi di sini menyediakan ya telekonsultasi atau konsultasi online. Jadi buat kalian yang dari seluruh Indonesia bisa berkonsultasi online dengan saya melalui platform yang disediakan dari Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital. Di sana nanti kalian dapat berkonsultasi dengan saya melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp video call. Setelah berkonsultasi dan melakukan pengecekan, nanti saya akan tentukan kira-kira apa terapi yang diperlukan. Kalau memang ada perlu obat-obatan, nanti dari rumah sakit akan mengirimkan obat-obatannya langsung ke rumah kalian. Sementara buat kalian yang mungkin posisinya berada di daerah Kalimantan Selatan, kalian bisa juga ya untuk konsultasi langsung dengan saya. Bisa di Rumah Sakit Ciputra di hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu jam 5 sore, atau juga bisa di hari Selasa dan Kamis jam 5 sore di Rumah Sakit Amanah Medical Center Banjarmasin. Terakhir juga bisa ya kalau misalnya kalian bisanya di pagi hari ke Rumah Sakit Ulin. Saya di sana hari Senin dan Sabtu jam 9 sampai jam 12 di Poliklinik Kesuburan. Oke, sekarang kita ke pilihan terapi yang terakhir ya untuk mengoptimalkan fungsi ereksi, yaitu adalah terapi gelombang kejut. Apa sih yang dimaksud dengan terapi gelombang kejut? Jadi terapi ini dia akan menggunakan gelombang kejut dengan intensitas rendah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki aliran darah di tubuh kita, salah satunya di fungsi penis. Terapi gelombang kejut ini merupakan salah satu terapi terbaru untuk memperbaiki fungsi penis pria. Caranya adalah dengan mengarahkan ya, ada semacam alat gelombang kejut yang kemudian akan dilakukan ke daerah batang penis. Jadi di samping saya ini adalah sebuah alat yang namanya adalah LIESWT.
Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy, di mana pada prinsipnya alat ini akan memberikan gelombang kejut pada jaringan organ yang dituju, di mana pada kasus disfungsi ereksi, organ tujuannya adalah pada penis. Pemberian gelombang kejut ini merupakan salah satu pendekatan terapi disfungsi ereksi terbaru yang cukup aman, mudah, dan juga cepat untuk dilakukan. Jadi biasanya salah satu penyebab gangguan ereksi itu dikarenakan ada permasalahan pembuluh darah ya di daerah penis. Misalnya nih pembuluh darah penisnya tersumbat atau dia tidak bisa untuk melebar akibat beberapa penyakit. Contoh penyakitnya yang paling sering ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, yang kemudian akan merusak aliran darah di penis. Karena ada kerusakan aliran darah di penis, penisnya menjadi susah untuk terjadinya ereksi karena pembuluh darahnya ini tidak bisa dialiri darah yang banyak dan tidak bisa mengembang untuk membuat proses terjadinya ereksi. Dengan menggunakan terapi alat ini, dia akan membantu supaya pembuluh darah di penisnya dapat terbentuk pembuluh darah yang lebih baik, lebih bagus, juga melancarkan aliran darah. Harapannya, dengan aliran darah yang lebih baik ini, maka fungsi ereksi pria dapat lebih membaik. Pemberian terapi ini sendiri, protokolnya ada beberapa macam ya. Salah satu yang cukup sering digunakan itu adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu, sebanyak 6 kali. Sekarang saya akan menunjukkan ya, gimana sih cara kerjanya menggunakan alat ini di penis. Jadi pada prinsipnya, pemberian terapi alat ini adalah, dia akan memberikan gelombang kejut pada 5 daerah titik penis. Biasanya daerahnya itu pertama 3 titik di daerah punggung dari penis. Jadi di sini 1 dekat kepala, 2 tengah, 3 di dekat akar. Dan yang keempat kelima itu ada di samping kanan dan kiri tepi dari penis ya. Nah, biasanya pemberiannya itu akan menggunakan gel dulu. Jadi bagian penis ini pertama akan dilumuri oleh gel. Gitu ya. Nanti ketika sudah dilumuri oleh gel, baik di sebelah atas maupun juga di sebelah samping ini, dia selanjutnya akan diberikan gelombang kejut ya. Jadi alat ini akan ditempelkan pada di daerah penis ini, kemudian akan dimulai pemberian gelombang kejutnya. Nah, pemberian di sini akan terus dipertahankan sampai kira-kira mungkin kisaran 2-4 menitan sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kalau satu titik ini udah, pindah lagi ke tengah, nanti kisaran 2-4 menit, pindah lagi ke sini 2-4 menit, lalu samping 2-4 menit, juga samping sini 2-4 menit. Oke, itu tadi adalah pilihan terapi untuk mengatasi disfungsi ereksi. Sekarang pertanyaannya, kira-kira mana nih terapi yang paling baik untuk mengatasi kondisi disfungsi ereksi kita? Jawabannya adalah perlu konsultasi dengan dokter andrologi. Tidak ada satu terapi yang sangat efektif untuk mengatasi semua kondisinya. Biasanya dengan dilakukan konsultasi akan dilakukan pemilihan terapi dan akan dievaluasi bagaimana responnya. Harapannya setelah kita mendapatkan terapi akan terjadi perbaikan dan fungsi ereksi kita pun bisa menjadi normal seperti dulu lagi.